Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ibu, bapak, masyarakat muslimin jamaah yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali di kesempatan malam hari ini kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memperkenankan kita memeluk agama Islam dengan nyaman. Kita diperkenankan masih bisa ibadah dengan nyaman. Kita ingin ibadah di masjid, kita bisa, dan kita bisa ibadah dengan nyaman, tidak perlu khawatir akan diusir, tidak khawatir akan ditembak atau dibom dan seterusnya. Maka mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita syukuri dengan ibadah yang lebih maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga sholawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di malam hari ini. Bapak Ibu, di materi kajian mengenai melihat perkembangan makanan halal di luar negeri, beberapa pekan yang lalu telah kita bahas ada 3 kriteria makanan, minuman, obat, kosmetik di luar negeri. Yang pertama adalah makanan yang aman disantap. Kenapa aman? Karena memang tidak disebutkan haram di Quran maupun di hadis, dan tidak tercemar dengan bahan haram. Contohnya ada air, kemudian ada susu, kemudian ada beras, termasuk ada pasta. Pasta itu kita kenal dengan istilah makaroni. Mereka menyebutnya sebagai pasta, ada spaghetti dan seterusnya. Kemudian ada sayur-sayuran atau vegetables, tentu kalau masih segar, belum dimasak, dia halal. Tapi kalau udah dimasak, ini masaknya itu menggunakan bahan apa gitu. Kemudian buah-buahan, semua buah itu halal meskipun mengandung alkohol. Kita pernah sampaikan buah-buahan yang masak di pohon seperti sirsat, lengkeng, nangka, durian, cempedak yang masak di pohon kemudian jatuh, itu kadar alkoholnya bisa 8-9%. Tetapi karena tidak memabukkan, maka hukumnya tetap halal. Kemudian potato atau kentang itu halal, telur juga halal. Tentu ini kentang, telur, ikan itu halal ketika dia masih mentah. Tetapi kalau kemudian dimasak, ini masaknya apakah hanya sekedar dikukus saja, atau digodok saja, atau digoreng misalnya. Kalau digoreng ini minyaknya pakai apa? Mungkin pakai kecap, kecapnya pakai kecap apa dan seterusnya. Tetapi secara umum kalau masih mentah hukumnya adalah halal. Teh, kopi juga halal. Kemudian ada jenis-jenis makanan yang harus kita waspadai. Kenapa diwaspadai? Karena bisa jadi itu menggunakan bahan yang tidak halal, atau bisa jadi dia tercemar dengan bahan yang tidak halal. Contoh, ada cuka. Kita pernah bahas cuka itu secara umum halal, tetapi kalau cuka dibuat dari khamr hukumnya adalah haram. Nah, ini rujukan yang dipakai adalah hadis dari Anas bin Malik yang mengisahkan Abu Thulhah ini pernah bertanya kepada Rasul mengenai anak yatim yang dapat warisan khamr, minuman keras. Ini bagaimana? Nah, Rasul kemudian menyuruh Abu Thulhah untuk menumpahkan khamr itu. Nah, Abu Thulhah nanya, apakah tidak boleh kalau aku buat jadi cuka? Rasul mengatakan, lah, nggak boleh. Nah, karena tidak boleh, maka para ulama dari mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa cuka itu halal, tetapi kalau dibuat dari khamr hukumnya adalah haram. Kemudian roti, Bapak Ibu, orang-orang Eropa, orang-orang Barat itu suka dengan aneka roti yang ada asam, ada aroma atau rasa agak sedikit asam.
Maka untuk bahan pengasam atau acidifiers kadang mereka menggunakan cuka. Bisa ya, kalau cuka secara umum tentu sekali lagi halal, tapi kalau cukanya menggunakan spirit vinegar. Spirit vinegar adalah cuka yang dibuat dari spirit. Spirit ini spiritus atau metanol, diberi warna biru agar tidak diminum. Nah, spiritus sendiri itu hukumnya adalah haram karena dia memabukkan. Nah, karena memabukkan maka tidak boleh dipakai meskipun sedikit. Begitu yang dipakai oleh para ulama dari mazhab Syafi'iyah. Namun agak berbeda dengan para ulama dari mazhab Hambaliyah. Para ulama dari mazhab Hambaliyah yang banyak tinggal di Jazirah Arab, di Makkah, Madinah, Arab Saudi, kemudian di Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, berpendapat bahwa jika roti termasuk sandwich bread itu jika tidak memabukkan maka tidak masalah, meskipun menggunakan cuka yang dibuat dari khamr. Tetapi kalau di produk akhir tidak memabukkan, maka ulama-ulama dari mazhab Hambaliyah tidak mempermasalahkannya. Kemudian mie instan juga demikian, Bapak Ibu. Mie instan itu kalau para ulama dari mazhab Syafi'iyah Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam dan sekitarnya berpendapat bahwa jika dalam proses pembuatannya sempat menggunakan bahan-bahan yang haram meskipun sedikit, maka hukumnya adalah haram. Contoh mie instan jika dimasak menggunakan lemak babi, lard ini lemak babi, maka hukumnya haram. Kalau menggunakan lemak binatang seperti lemak sapi, telo, kalau berasal dari sapi yang tidak disembelih secara syar'i, maka hukumnya adalah haram. Tetapi kalau dibuat dari lemak yang diambil dari sapi yang disembelih secara syar'i, maka lemaknya adalah halal. Kemudian chicken extract. Chicken extract ini ekstrak daging unggas atau daging ayam. Nah, maka status halalnya tergantung cara penyembelihannya. Jika disembelih secara syar'i maka dia halal, jika tidak disembelih secara syar'i maka dia haram. Begitu pula dengan beef ekstrak daging sapi. Ini status halalannya tergantung cara penyembelihannya. Jika disembelih secara syar'i maka dia halal, jika tidak maka dia haram. Beda dengan bacon. Bapak Ibu, saya pernah matur ke panjenengan, bacon bacon ini adalah daging babi asap. Diberi bumbu, diolah dengan ada aroma atau sensasi aroma asap gitu. Bahan aslinya adalah daging babi. Tetapi sekarang makna bacon itu meluas. Di Amerika itu ada beef bacon, berarti daging sapi yang diasap dan diberi bumbu, diolah mirip dengan daging babi asap, tetapi bahannya adalah daging sapi. Jadi beef bacon itu adalah daging sapi yang diberi bumbu, diasap dan seterusnya, yang diolah seperti bacon daging babi. Nah, para ulama dari mazhab Hambaliyah berpendapat bahwa jika dia berasal dari daging sapi yang dari sapi yang disembelih secara syar'i, maka hukumnya adalah halal. Kemudian sushi ini kan dibuat dari ikan. Maka tipikal ikan itu kan amis. Maka untuk menghilangkan aroma amis itu kadang digunakan arak. Bisa menggunakan sake atau mirin, bisa pula menggunakan saus tape atau anciu ataupun yang lain. Nah, maka kalau kemudian tercemar dengan arak masak, maka dia tercemar dengan bahan haram. Maka hati-hati kalau besok Bapak Ibu ke luar negeri ada sushi masakan ikan itu halal, tetapi jika dia ditambahi dengan bumbu-bumbu yang tidak halal, maka dia jadi haram. Kemudian bumbu instan termasuk kecap juga demikian, pernah kemarin sudah kita bahas, termasuk ini instan grafis. Bapak Ibu, grafis ini adalah bumbu ekstrak instan, artinya adonan bumbu yang diekstrak dikemas dengan kemasan yang kecil ya. Kira-kira kemasannya segini ya, seperti ini kira-kira. Di dalam ini ada adonan bumbu ekstrak. Itulah grafis. Nah, grafis tentu status halalannya tergantung bahan-bahan penyusun adonannya. Jika tidak ada bahan haram maka tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian ada turunan binatang, apalagi turunan babi, maka jadi haram. Atau Bapak Ibu kadang-kadang ada arak masak yang ditambahkan. Kadang-kadang ada red
wine, ada white wine, ada sherry. Red wine kemarin saya sudah matur, red wine adalah arak merah, white wine adalah arak putih. Kalau sherry adalah jus. Kalau sherry adalah jus buah anggur yang difermentasi menjadi minuman keras, itulah sherry. Kalau cider atau cider adalah jus buah yang difermentasi menjadi minuman keras. Jus buah secara umum, apakah jus buah apel, jus buah pisang, atau jus buah pir, kalau difermentasi dan dibuat jadi minuman keras maka namanya adalah cider. Tapi kalau sherry ini spesifik buahnya adalah anggur. Kemudian minyak goreng, Bapak Ibu, minyak goreng apapun secara umum halal, tetapi jika dia ditambahi dengan bahan pengemulsi, nah bahan pengemulsi ini kan statusnya syubhat, tergantung bahan-bahannya. Karena umumnya bahan pengemulsi itu dibuat dari asam lemak. Asam lemak tentunya dihidrolisis dari lemak. Lemak dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol atau gliserin. Nah, maka status kehalalan dari emulsifier tergantung asam lemak yang dipakai. Nah, kalau asam lemak yang dipakai ini dibuat dari lemak nabati, maka tentu statusnya adalah halal. Kalau dibuat dari lemak babi, maka statusnya adalah haram. Kalau dibuat dari lemak hewan halal, seperti lemak sapi, statusnya halal atau haram? Halal atau haram? Syubhat. Bukan halal, bukan haram, tetapi syubhat. Tergantung cara penyembelihannya. Sekali lagi, lemak hewan itu kalau berasal dari lemak hewan halal, maka statusnya adalah syubhat. Bukan halal, bukan haram, tetapi syubhat. Tergantung cara penyembelihannya. Kenapa demikian? Izin matur sekali lagi, ada hadis dari Abi Waqid Al-Laitsi, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap bagian dari al-bahimah, hewan ternak yang terpotong, ketika hewannya masih hidup, maka ia adalah bangkai. Bangkai itu disebutkan haram sampai 4 kali di Al-Quran. Maka jika emulsifier ini dibuat dari asam lemak yang dihidrolisis dari lemak hewan halal dan disembelih secara syar'i, maka statusnya adalah halal. Mayonnaise juga mirip-mirip ya, ada emulsifier, tetapi juga kadang-kadang Bapak Ibu, mayonnaise di Eropa itu agak ada sensasi kecut-kecut ya. Nah, pengecut acidifiers, bahan pengasam yang dipakai kadang-kadang adalah spirit vinegar atau wine vinegar gitu. Kemudian butter atau mentega, margarin juga sama. Bapak Ibu, butter atau mentega dan margarin ini dari lemak hewan, margarin dari lemak nabati atau lemak tanaman. Keduanya sama-sama produk olahan lemak. Yang namanya lemak tentu memiliki sifat hidrofobik. Dia tidak bisa campur dengan air. Nah, maka agar mentega dan margarin itu bisa campur dengan air, maka harus ditambahi dengan bahan pengemulsi atau emulsifier. Kembali lagi, status emulsifier adalah syubhat. Nah, Bapak Ibu, di kode E masih ingat ya, kode E itu bukan kode babi, tapi kode bahan tambahan pangan, food additives. Tidak identik dengan babi. Untuk emulsifiers, kodenya adalah E471 sampai 476. 471, 472, 473 sampai 476. Statusnya adalah syubhat. Kalau gelatin atau gelatin masih ingat kodenya berapa? Gelatin kodenya 441. Jadi kalau di kemasan ada 441, itu kode untuk gelatin. Gelatin dibuat dari apa? Masih ingat? Dibuat dari tulang atau kulit. Nah, jika dibuat dari tulang atau kulit ikan, misalnya ikan pari, maka dia halal. Kalau dibuat dari tulang atau kulit babi, maka dia haram. Kalau dibuat dari tulang atau kulit sapi, kambing, kerbau, domba, statusnya adalah halal atau haram? Syubhat. Tergantung cara penyembelihannya. Karena tidak mungkin tulang itu, bukan tidak mungkin, sangat gimana ya? Bisa apa tidak? Tulang diambil dari hewan yang masih hidup, bisa apa tidak? Bisa, tapi itu penyiksaan yang luar biasa. Maka jarang ada memang. Tetapi kalau dia diambil dari tulang sapi yang telah mati dan jadi bangkai, maka statusnya adalah bangkai. Gitu. Kemudian
sandwich bread dan seterusnya, ya, coklat. Nah, Bapak Ibu, kemarin telah kita bahas ini termasuk es krim, hati-hati. Es krim, hati-hati. Tidak hanya di Eropa, Bapak Ibu, kalau badhe ngunjuk atau mundut es krim di Jogja, hati-hati. Hati-hati. Terutama ke restoran terkenal, tetapi kalau tidak punya sertifikat halal, hati-hati. Es krim terkenal itu kan sekarang ada ya, namanya apa? Es krim yang tidak mudah lumer, namanya apa namanya? Masih ingat? Pakai L atau huruf L-nya? Ada huruf O-nya? Lupa. Gelato. Itu kan ada L-nya, ada O-nya tuh. L-nya di tengah sama O-nya di belakang. Gelato. Gelato itu berasal dari kata gelatin atau gelatin. Nah, ada hubungan apa antara gelato atau gelatin dengan es krim? Ternyata mereka ada hubungan yang harmonis. Bahwa es krim itu dibuat dari susu yang dia mudah lumer. Apalagi di Indonesia, apalagi di Jogja yang suhunya panas, dia mudah lumer. Maka supaya tidak mudah lumer dan penampilannya eksotik, maka diberi anti lumer. Nah, anti lumernya macam-macam. Bisa menggunakan modified starch, pati yang dimodifikasi. Bisa menggunakan gum Arab, bisa menggunakan karagenan atau rumput laut. Tetapi salah satu produk yang bagus adalah yang menggunakan gelatin. Kembali lagi, gelatin itu dibuat dari tulang atau kulit. Nah, maka jika dibuat dari tulang atau kulit hewan halal, statusnya adalah halal jika disembelih secara syar'i. Contoh di Jogja yang sudah punya sertifikat halal ada apa contohnya? Tempo Gelato itu sudah punya sertifikat halal. Berarti sudah dipastikan oleh auditor halal bahwa semua bahannya termasuk gelatinnya adalah halal gitu. Kemudian cake atau roti tart atau black forest, hati-hati karena ternyata sering menggunakan rum. Rum ini arak bakery yang sangat sering ditambahkan pada roti. Black forest itu standarnya memang menggunakan rum black forest. Maka jangan membeli black forest kecuali di tempat yang punya sertifikat halal. Roti tart, roti ulang tahun juga seperti itu. Jangan beli dari tempat yang tidak jelas status kehalalannya. Termasuk Bapak Ibu, tart ini kalau di Manado itu ada clapper tart. Clapper tart besoknya. Clapper tart itu seringkali ditambahi rum. Banyak yang menggunakan rum. Nah, maka kalau panjenengan tidak ke Manado, itu ada dua jenis clapper tart. Ada yang menggunakan rum dan ada yang tidak menggunakan rum. Nah, pilih yang bersertifikat halal, betul. Jadi kalau bersertifikat halal berarti tidak menggunakan rum dan semua bahan-bahannya sudah dipastikan semuanya adalah halal. Barusan tadi saya masih audit ya. Hari ini sore tadi itu audit 5 perusahaan tapi online. Nah, kami cek semua bahan baku yang digunakan oleh produsen. Termasuk tepung tapioka, tepung terigu, itu pun harus dipastikan bahannya adalah bersertifikat halal. Kadang orang bertanya, lah tepung terigu saja kok minta sertifikat halal. Bapak Ibu, nyuwun pangapunten, standar pemerintah memang tepung terigu itu sekarang harus difortifikasi dengan asam amino. Contohnya adalah L-cysteine. Nah, L-cysteine ini dari mana asalnya? Jika impor dari mana? Dan status skalanya bagaimana? Karena tempo lalu ya Bapak Ibu, ternyata tidak sedikit L-cysteine itu yang diimpor dari Cina. Dan di sana salah satu suppliernya adalah dari barbershop. Apa itu? Barbershop itu apa? Tukang cukur rambut. Jadi ternyata L-cysteine, salah satu L-cysteine yang diambil tempo kemarin itu adalah L-cysteine yang diambil dari limbah rambut. Kok limbah rambut? Limbah dari tukang cukur rambut. Itu diolah, diambil L-cysteine-nya kemudian dijual sebagai asam amino L-cysteine. Nah, kalau kemudian ditambahkan pada tepung terigu, maka menjadi tidak halal. Maka oleh karena itu kami ada standar bahwa kalau menggunakan tepung terigu itu pun harus bersertifikat halal. Kemudian gula pasir juga begitu harus bersertifikat halal dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu kita lompat. Nah,
Ini yang kita bahas hari ini. Ada yang ketiga, ini jenis makanan yang harus dihindari, tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh dikonsumsi. Contohnya adalah produk-produk dari babi, produk olahan dari babi, kemudian produk dari hewan-hewan yang tidak jelas. Kemudian permen-permen yang kenyal atau permen yang lunak. Kemudian produk-produk olahan minuman keras. Kemudian ada black pudding. Ini apa ini? Black pudding ini agar-agar atau apa? Nanti kita bahas. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita bahas pig products atau produk olahan dari babi. Di Eropa, di Amerika, di Australia, di Cina, di Korea, Taiwan, ya, itu banyak sekali produk-produk olahan babi. Jangan lupa dengan istilah-istilah khusus yang menunjukkan dia adalah produk dari babi. Contohnya ada pig. Masih ingat Bapak Ibu, pig itu apa? Pig babi. Tetapi ada pengertian khusus. Pig itu adalah babi muda dengan bobot kurang dari 50 kilo. Ini agak mirip kalau sekarang kan ada sate kambing Bali Bull di bawah 5 bulan. Karena image-nya masih empuk. Nah, babi yang bobotnya kurang dari 50 kg itu disebut sebagai pig. Tetapi yang kalau bobot badannya lebih dari 50 kg disebut sebagai hog. Nah, image orang-orang barat yang namanya hog itu babi yang gede sekali dan lemaknya banyak. Memang lemak membuat gurih, tetapi jangan lupa lemak babi itu menyebabkan kanker atau kanker. Teramat banyak, Bapak Ibu, ulangi, teramat banyak publikasi ilmiah atau temuan-temuan penelitian ilmiah yang menunjukkan hubungan antara lemak babi dan kanker. Sangat banyak. Silakan di search menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia dengan kata kunci lard atau lemak babi, kemudian cancer. Akan ada banyak sekali publikasi ilmiah dari berbagai negara yang menunjukkan hubungan erat antara konsumsi lemak babi dengan kanker. Kankernya tinggal dipilih pengen kanker apa begitu. Kemudian ada pork. Pork ini istilah masakan menggunakan daging babi secara umum. Jadi istilah-istilah masakan yang menggunakan daging babi secara umum itu menggunakan istilah pork. Kalau ham itu spesifik dia di bagian belly atau perut. Kalau bacon ini biasanya paha bagian belakang. Gammon ini mirip dengan bacon. Nah, kalau lard, sekali lagi lard Bapak Ibu, LARD ini adalah lemak babi. Lard. Saya pernah matur ke panjenengan, dulu guru saya Profesor Suparno pernah melihat ada roti yang di kemasannya ada tulisan lam alif ro dal. Sepintas orang mengatakan ini halal karena ada tulisan Arabnya. Tetapi ketika dicermati ternyata itu bukan hak lam alif lam, tetapi lam alif ro dal. Nah, kalau hak lam alif lam berarti dia halal, tapi kalau lam alif ro dal bacanya adalah lard. Meskipun ditulis dengan huruf Arab dia tetap haram. Apalagi kemudian ya, jelas babi, jelas sekali. Kemudian swine, ini bukan kok lama sekali, ini kan swine. Swine itu penunjuk istilah segala sesuatu yang berasal dari babi atau sesuatu yang terjadi pada babi. Contohnya swine influenza. Swine influenza itu flu babi. Kemudian kalau porcine ini contohnya di insulin, ada porcine insulin, ini insulin yang berasal dari babi. Nah, lalu ini apa ini? Ada boar. Boar ini apa? Ada yang percaya Bapak Ibu? Boar ini apa boar? Boar itu adalah babi liar. Ya, kita kalau di Indonesia mengenal dengan istilah celeng, babi hutan. Ya. Di luar negeri istilahnya adalah boar. Banyak yang warnanya hitam, ya. Bulunya jegerak-jegerak begitu ya, lebih liar dari babi hutan atau celeng, boar. Kalau sow itu adalah induk babi, terutama yang sudah laktasi atau menyusui. Jadi istilah khusus untuk babi yang sudah melahirkan kemudian menyusui itu adalah sow. Nah, maka kemudian Bapak Ibu hati-hati dengan sosis. Karena sosis di Eropa, di Amerika itu tidak sedikit yang
casingnya atau selongsongnya itu menggunakan usus babi. Belum lagi isinya. Apalagi kalau dideklar dengan nama pig sausage atau sosis babi, itu jelas. Ya. Pig sausage atau sosis babi, berarti sosis dari babi. Salami ini mirip-mirip dengan sosis tapi agak besar. Ya. Salami ini identik dengan daging babi. Saya tidak tahu apakah di Indonesia ada yang dibuat menggunakan daging sapi yang disembelih secara syar'i, saya tidak tahu. Tetapi kita tetap harus hati-hati. Kenapa? Karena yang namanya sosis, salami, kemudian bakso atau meatballs, bakso, ini kan semuanya digiling. Nah, kira-kira penggilingannya campur apa tidak? Nah, kalau di luar negeri, apalagi di negara-negara yang mayoritas non-muslim, kita tetap harus waspada dengan itu. Ya, tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Di Jogja saja kita harus hati-hati. Jadi di Jogja kita harus hati-hati dengan aneka masakan yang digiling, seperti sosis, bakso, galantin, tahu bakso, lumpia Solo, apalagi yang digiling. Bapak Ibu ulangi. Masakan apa saja yang menggunakan daging giling? Ulangi. Sosis, terus galantin, bakso, tahu bakso, apalagi? Lumpia Solo, terus Bu, ini kan banyak manten ya sekarang ya. Itu apa Bu? Namanya Bu? Kalau daging sapi digiling kecil-kecil itu krani. Nah, krani itu kan digiling. Nah, penggilingannya di mana? Hati-hati. Beberapa kali saya matur ke panjenengan bahwa penggilingan daging sapi di pasar Beringharjo ada yang campur babi. Pasar Beringharjo ini confirm sudah dibetulkan oleh pengurus pasar Beringharjo. Ketika kami dari MES mengundang pengurus pasar Beringharjo dan para stakeholders hadir di kantor BI Bank Indonesia untuk menginisiasi rencana pengen menjadikan pasar Beringharjo sebagai pasar halal. Tetapi rencana itu yang kita tuangkan dulu sejak sebelum pandemi ternyata mandek gitu ya. Nah, kita tidak tahu bagaimana. Tetapi waktu itu memang confirm pengurus pasar Beringharjo membenarkan bahwa penggilingan daging sapi di pasar Beringharjo itu ada yang campur babi. Nah, kalau di pasar Patok itu tidak ada yang tidak campur. Berarti semuanya campur babi. Maka hati-hati. Maka Bapak Ibu, tolong jangan sungkan kalau panjenengan mundut bakso. SOP kita kalau beli bakso adalah satu, di tempat yang punya sertifikat halal. Itu paling aman. Maaf. Tempat yang paling aman untuk jajan bakso adalah warung bakso yang punya sertifikat halal. Itu paling aman. Tetapi kalau kemudian di kota kita misalnya tidak ada resto bakso yang bersertifikat halal, maka kita bisa nanya. Atau misalnya kita langganan beli bakso di tempat biasanya begitu, coba ditanya, maaf, kan saya langganan di sini, boleh nggak saya nanya, ini Anda itu selama ini kalau menggilingkan daging itu di mana? Bapak Ibu jangan sungkan bertanya, jangan sungkan menanyakan ini, jangan sungkan. Kenapa jangan sungkan? Kita membeli, bukan meminta. Membelinya pakai uang, tidak meminta. Maka karena kita membeli, maka jangan sungkan untuk bertanya. Bapak Ibu, kalau bakso itu satu porsi, gelundungannya ada 4, harganya satu mangkok 20.000, itu murah atau mahal? Murah atau mahal? Bakso satu mangkok, gelundungannya ada 4, dideklar bakso sapi, gelundungannya ada 4, harganya satu mangkok 20.000, itu mahal atau murah? Murah atau mahal? Mahal. Baik, kalau mahal sebaiknya berapa? 4.000, 2.000, 10.000. Maaf, Bapak Ibu, mari kita membayangkan bakso ukurannya seberapa. Mari kita membayangkan. Bu, Pak, maaf, daging. Jadi kalau orang membuat bakso itu harus dari daging yang berkualitas. Nah, sekarang daging sapi yang berkualitas sekilonya berapa?
Pinten Pak? 125. 125 niku pinten kilo niku? 1 kilo. 1 kilo itu hanya seonggok itu. Itu kira-kira kalau dibuat jadi bakso jadi berapa itu kira-kira? Maka Bapak Ibu, kalau bakso sapi satu mangkok isinya 4 butir, 4 gelundungan dan harganya 20.000 itu normal. Bukan mahal, normal. Tetapi kalau gelundungannya banyak, harganya cuma 5.000 itu barangkali itu tepung yang dileleti daging sapi. Mungkin begitu kira-kira. Tetapi kalau itu daging sapi beneran, harga 20.000 itu normal ya. Baik, jadi kita kembali ke sini Bapak Ibu, hati-hati dengan istilah-istilah tadi ada smoked pork. Berarti ini daging babi asap. Karena memang asik ya, ada sensasi khusus gitu ya. Diasap gitu, kemudian dimasak, diolah ya, ada sensasi aroma-aroma khusus. Kemudian ada preserved pork, daging babi yang diawetkan. Pork loin, pork chops itu daging babi yang diiris tipis. Pork trimming itu yang dihilangin lemaknya. Bapak Ibu, maaf saya lupa belum mengirim kopi materi ini di WA group. Insya Allah saya kirim malam ini insya Allah. Maka panjenengan yang belum masuk WA group silakan masuk ke WA group. Kalau kesulitan hubungi takmir nanti biar dimasukkan ya. WA group halal kelas Jamasbah. Nanti insya Allah saya kopi materi ini, jadi panjenengan bisa mendapatkan materi dengan gratis, tidak bayar. Kemudian ada pig gelatin, berarti gelatin dari babi. Ada pig skin, berarti kulit babi. Pig hairbrush, berarti kuas dari bulu babi. Pig sausage, berarti sosis babi. Fetal pig plasma, berarti plasma dari janin babi. Kemudian ham, ada smoked hams, jadi daging ham yang berasal daging ham yang diasap. Ada sandwich ham, ini kebalik. Sandwich ham berarti sandwich yang tengahnya menggunakan daging babi. Kalau cooked ham berarti daging babi masak. Bacon, ada cottage bacon. Bapak Ibu, orang-orang Eropa itu suka dengan nuansa desa begitu ya. Nuansa desa, tinggal di desa gitu. Karena mereka sering tinggal di kota besar kemudian merindukan suasana desa. Termasuk masakan-masakan desa itu mereka suka. Maka kalau istilah cottage bacon ini daging babi desa, kira-kira begitu. Dimasak dengan atau ala masakan orang desa. Kemudian thick cut bacon, daging babi yang irisannya agak tebal. Karena konsumen kan macam-macam, ada yang kepengen yang tipis ya, seperti pork chops ini tipis. Mana tadi pork chops ini tipis. Tapi kalau ini thick cut bacon, ini daging babi yang diiris agak tebal. Karena mereka mungkin kepengen yang digigit itu agak mantap gitu ya. Tetapi apapun itu karena dia babi maka haram. Kalau porcine, contoh porcine insulin, porcine viruses, jadi virus dari babi. Ada porcine race, berarti balapan babi. Ternyata ada balapan babi juga. Porcine race. Swine influenza, ada swine byproducts. Ternyata juga krayon, kemudian wax, lilin, mainan anak-anak itu ada pula yang dibuat dari lemak babi. Kapur juga begitu. Kemudian boar, babi liar, ada boar bristle, bulu yang tegak dari babi. Kemudian wild boar, babi liar, babi celeng, dan seterusnya. Nah ini contoh Bapak Ibu produk-produk yang banyak ada di Eropa, di Amerika seperti ini contohnya. Ini ada Frankfurter. Bapak Ibu ini di toko Paris, apa itu yang di Paris? Iya Paris itu. Yang di sebelah timur Masjid Ja'far, Jalan Paris itu sebelah timur ini ada Paris Frozen Food. Ya. Itu ada Frankfurter. Frankfurters itu seperti sosis tapi gede, besar, mantep. Nah, Frankfurters itu halal atau haram tergantung bahannya. Kalau bahannya dari daging sapi atau daging ayam atau daging kambing dan punya sertifikat halal berarti statusnya adalah halal. Tetapi kalau tulisannya adalah pork Frankfurter berarti dia dibuat dari babi. Kemudian sosis babi, pepperoni, Bapak Ibu pepperoni itu identik juga dengan babi. Hati-hati. Bratwurst
Bratwurst itu nama masakan atau nama produk olahan daging, bratwurst. Tetapi kalau ada kata-kata pork, berarti dia berasal atau bahan utamanya adalah daging babi. Sandwich ham, kemudian pork meatballs, bakso babi. Meatballs itu kan bakso. Nah, maka kalau pork meatballs berarti bukan daging, bakso daging babi. Bapak Ibu hati-hati pula dengan rambak atau kerupuk. Tahun 2000 berapa ya? 2015 kalau tidak salah, saya dapat tugas ke Thailand karena ada summit meeting dengan pengurus fakultas dari berbagai negara begitu di Thailand. Nah, kemudian tentu kami harus makan. Nah, dijamu makan malam. Nah, kemudian ketika makan malam, teman yang memang jadi dosen tamu di sana mengatakan, Pak Nanung, hati-hati, itu rambak babi. Jadi disajikan di meja begitu, seperti kalau kita beli soto atau beli bakso itu ada plastik rambak gitu. Nah, dia mengatakan hati-hati, itu rambak babi. Nah, Bapak Ibu, bagaimana beda rambak babi dengan rambak sapi? Ini saya uraikan sedikit di sini. Kalau kerupuk atau rambak babi itu warnanya lebih putih, lebih cerah, lebih bersih. Bukan lebih bersih, lebih putih, lebih cerah. Kalau rambak atau kerupuk dari sapi, maaf, itu lebih gelap. Kalau kerbau, coklat tua. Jadi yang banyak di gudeg itu dari kerbau, bukan dari babi. Kemudian kerupuk dari kulit babi penampilannya selain lebih cerah itu ini sudah tadi ya. Ini teksturnya lebih renyah dan lebih rapuh. Karena lebih rapuh, maka rambak babi itu jarang dicampurkan pada sayur karena mesti remuk. Ya. Itulah sebabnya kenapa kalau gudeg, secara umum gudeg itu tidak menggunakan rambak atau krecek dari babi karena mesti remuk. Nah, yang lebih alot itu kan dari kerbau. Maka sebagian besar krecek untuk gudeg itu bukan dari rambak babi tapi dari kerbau. Nah, jadi rapuh, kemudian kurang kenyal, mudah hancur ketika kena kuah sayur. Dan tentu harganya lebih murah gitu. Contoh gambar ini kita bayangkan, ini gambar aneka kerupuk atau rambak babi seperti ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, hati-hati pula dengan animal products ya. Seperti daging. Mohon jangan membeli daging umum ya. Karena di luar negeri tidak sedikit hewan yang tidak disembelih secara syar'i. Jadi sapi, kambing, kerbau, domba, ayam, itik, kalkun itu tidak identik dengan daging halal. Mereka hanya halal jika disembelih secara syar'i. Kemudian permen-permen kenyal, Bapak Ibu hati-hati, jangan membelikan anak permen-permen kenyal kecuali yang punya sertifikat halal. Jadi produk-produk seperti marshmallow seperti ini, ya, marshmallow soft candy begini, ya, sangat menarik untuk anak-anak ya. Kadang-kadang kita pengen belikan oleh-oleh anak-anak. Maka kemanapun Bapak Ibu, dimanapun panjenengan, kalau kepengen membeli marshmallow atau permen kenyal atau soft candies, pilih dan pastikan yang ada logo halal resmi, baik dari Indonesia, dari Thailand, dari Filipina, dari Malaysia, ataupun dari manapun. Yang penting ada logo halal resmi. Yang keempat, hati-hati dengan produk turunan minuman keras atau minuman keras apapun, whisky, brandy, vodka, champagne, liqueur, wine, cognac, scotch, kemudian Jack Daniels, kemudian ada tennant, cider, gin, macam-macam ya. Hati-hati. Kemudian terakhir ini English breakfast. Bapak Ibu, kalau orang Inggris itu sarapannya khas. Ini contoh sarapan orang-orang Inggris. Ini apa ini? Jelas telur mata kerbau ya. Kalau ini roti tawar yang dibakar. Kemudian ini apa? Apa ini? Kedelai yang direndam saus.
Kalau ini wortel yang digoreng, dibelah separuh. Kalau ini sosis, ini apa? Jamur. Nah, umumnya English breakfast itu ada minimal ada 3 atau 4. Ada fried egg. Fried egg itu telur ceplok begini, atau kadang-kadang scramble egg. Telur yang diaduk jadi kuning seperti adonan seperti flan tetapi lembut ya. Scramble egg. Kemudian ada fried mushroom, jamur yang digoreng, kemudian baked bean atau ini apa namanya, kedelai yang dikukus tapi direndam dengan saus tomat biasanya. Kemudian ada half fried tomato. Jadi tomat yang dibelah jadi 2 kemudian digoreng. Ini umum ada di English breakfast. Kemudian ada 2 terakhir, ini hati-hati. 2 terakhir ini haram. Pig sausage atau sosis babi ini haram. Ada lagi black pudding. Bapak Ibu, black pudding ini bukan jelly, bukan agar-agar yang warnanya hitam, bukan. Tetapi itu masakan olahan jeroan babi ditambahi lemak babi, ditambahi darah babi, kadang ada gandum. Nah, oleh karena itu hati-hati, black pudding itu bukan jelly warnanya hitam, bukan agar-agar, tetapi ini apa namanya produk olahan dari jeroan babi dicampuri darah babi, dicampuri jeroan, ditambahi dengan gandum. Jadi itu haramnya mungkin tingkat 3 gitu. Seperti ini, penampilannya seperti ini ya. Hitam-hitam begini. Ngaten Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk pertemuan pekan depan insya Allah materinya beda. Pekan depan insya Allah kita akan membahas mengenai bagaimana memilih daging halal dan menyimpan daging halal yang berkualitas. Demikian, mohon maaf atas semua khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.